Pertanyaan kok kuwi Mas. Jima di malam takbiran. Iki mesti tahu ngaji Qurratul Uyun. Memang di kitab Qurratul Uyun itu diterangkan. Cuma sebelumnya itu bagaimana sih sebenarnya hukumnya jima di malam takbiran itu, kita harus memahami satu hadis. Ini dalam kitab Azkar Nawawi terangkan bahwa man ahya lailatal aid lam yamut qalbuhu. Barang siapa yang menghidupkan malam hari raya, itu hatinya tidak akan pernah mati. Yaumatamutul qulub, ketika hari-hari di mana hati itu mati. Makanya pesan-pesannya para yai, nek malam takbiran itu sebisa mungkin walaupun ba'diyah isya kerjakan sholat, walaupun sholat sunnah 2 rakaat kerjakan. Jadi jangan sampai kamu tidak menghidupkan malam Lailatul Aid, malam hari raya. Lah, kok yo kowe mikir jima barang. Tapi kan gini. Lah, bagaimana kalau memang itu terjadi? Karena memang ada orang Jakarta lama nggak ketemu sama istrinya, ada merantau di Papua lama nggak ketemu istrinya, ketemu malam hari raya. Bagaimana kalau ngebet? Jadi gini, yang haram ketika berhubungan suami istri itu ketika haid, ketika nifas. Sebagaimana firman Allah, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang orang yang haid. Qul huwa adza, katakan bahwa haid itu kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah orang yang haid. Maka dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa berhubungan suami istri dengan saat istri haid, saat istri nifas itu hukumnya haram. Lah bagaimana dengan di malam takbiran? Menurut Syekh Muhammad At-Tihami ini hukumnya makruh. Menurut Syekh At-Tihami, tapi nanti kita bahas yang agak panjang. Akhbarahu rahimahullah ta'ala annal jima'a yumna'u fi hadhil layali al-arba'ah. Menurut Syekh Muhammad At-Tihami bahwa sebaiknya dihindari jima berhubungan suami istri di 4 malam. Kapan itu? Idul Adha yang pertama, yaitu saat Idul Adha. Yang kedua, wal lailatil ula min kulli syahrin. Yang kedua yaitu saat tanggal pertama dari setiap bulan, berarti setiap tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 1 Muharram, tanggal 1 Safar, tanggal 1 Rabiul Awal dan lain sebagainya, setiap tanggal 1. Wa nisfu kulli syahrin, dan separuh dari setiap bulan, berarti setiap tanggal malam purnama, setiap malam purnama. Itu juga makruh menurut Syekh Muhammad At-Tihami. Kemudian wa akhiru lailin minhu, jadi akhir malam dari setiap bulan, berarti setiap tanggal malam 30 atau malam tanggal 29. Kenapa pendapatnya Syekh Muhammad At-Tihami mengatakan 4 malam ini makruh? Karena wa yuqalu inna syaitana yujami'una fiha. Beliau berpendapat bahwa sungguhnya setan itu ikut berjima di malam-malam itu. Dan ini tidak sembarangan beliau Syekh Muhammad At-Tihami ini dawuh bahwa kalau bisa kita menghindarinya, karena waruya karahiyata dzalika an Aliyin wa Muawiyah wa Abi Hurairah. Dan Syekh Muhammad At-Tihami ini meriwayatkan bahwa kemakruhan 4 malam ini berdasarkan dari athar dari Sayyidina Ali, Muawiyah dan Abu Hurairah. Tapi kan begini, wes kebelet ya Pak. Wong ketemu bojo ya mau hari raya tok, malam takbiran kok dimakruhkan. Begini, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Ibnu Hajar, itu ada satu keterangan wa yuraddu dzalika bi anna dzalika lam yathbut fihi syai'un, bahwa Ibnu Hajar menolak pendapat Imam Al-Ghazali ini. Jadi yang berpendapat kemakruhan 4 malam itu yang masyhur adalah Muhammad At-Tihami, Syekh Muhammad At-Tihami dan Imam Al-Ghazali, kedua ulama mutasawwifin, kedua ulama tasawuf. Kemudian Ibnu Hajar ini membantah karena ketika diteliti lam yathbut fihi syai'un, dalil yang dikemukakan oleh Syekh Imam Al-Ghazali dan Syekh Muhammad At-Tihami sangat lemah sekali. Berarti menurut Ibnu Hajar ini tidak makruh, dan menurut ulama yang lain juga tidak makruh. Lah gampang ini kan gini. Nek sampeyan kebelet ya. Nek sing ngerti bojo rasa takok.
Kalau memang kita jarang ketemu istri, ketemu juga saat malam hari raya wis keempet, kan alasan kemakruhannya kan inna syaitana yujami'una fiha, bahwa setan itu ikut ambil. Jadi doa niai setane. Bagaimana? Doa nih sampal kabeh to ya nek ape kumpul bojo Allahumma jannibi syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana, wis dongane wae setane ben kabur. Dan insya Allah berarti intinya apa? Intinya perbedaan ulama niki jangan lihat bahwa kok berbeda-beda ulama, ada yang memakruhkan dan ada yang tidak. Ada satu kaidah likulli maqamin maqal. Jadi orang itu tergantung makomnya. Kenapa? Kita bisa mengenal bagaimana pendapat Syekh Imam Ghazali, Syekh Muhammad Atihami, karena beliau ulama mutasawwifin yang mukasyafah. Sehingga kedekatan dengan Allah, rabita hubungan dengan Allah sangat dekat, sehingga malam hari raya betul-betul ahya, betul-betul mereka menghidupkannya dengan zikir, dengan sholat, sehingga tidak terbersit oleh mereka untuk ono to wong mukmin wayah malam riyo yang sedang berjumpa dengan Tuhannya kok mikir berjumpa dengan istrinya. Itu ulama tasawuf. Tapi nek ulama-ulama biasa ya cek menghidupkan, lah nek kaya kowe. Alah wis ora mikir muraqabah, ora mikir mujahadah model ngono kuwi. Ya wes pokoknya nek pengen kumpul ke bojo ya ndonga wae, semoga anak-anak kita dijaga. Yang penting jangan lupa berdoa. Yang memakruhkan akhirnya karena kita santri ngaji ya, ngaji Quratul Uyun, ngaji kitab-kitab yang lain, rata-rata santri ya enggak gelem. Pokoknya ya wis ngempet malam takbiran diempet engko mari subuh apa mari riyo wis langsung. Enggak apa-apa. Wis pokoke mosok gak iso ngemeno aja bismillah. Jadi tergantung Mas. Jadi nek sampean pengin nglakoni ya ndonga, umpama nglakoni ya ora dosa, tapi kalau bisa doa, nek santri-santri ingkang zuwirain insyaallah ya dihindari. Oke.